Sejarah Cirebon, Perang Cirebon melawan Mataram dan Belanda. Dalam lorong-lorong waktu sejarah Nusantara, Cirebon tidak pernah benar-benar menjadi pusat perhatian seperti halnya Mataram, Banten, atau Majapahit. Namun kota kecil di pesisir utara Jawa ini adalah simpul penting dari silang budaya, agama, dan kekuasaan. Di abad ke-17, Cirebon berdiri sebagai kerajaan merdeka, namun berada di persimpangan gejolak politik antara dua kekuatan besar, Kesultanan Mataram dari pedalaman Jawa dan kekuasaan dagang kolonial Belanda, VOC, dari Batavia. Di antara mereka, Cirebon berjuang untuk mempertahankan identitas, kedaulatan, dan warisan leluhur yang mulai dipertaruhkan oleh aliansi dan intrik kekuasaan. Perang antara Cirebon melawan dua raksasa ini bukanlah pertempuran yang sederhana. Ini adalah perang identitas, politik, dan kelangsungan hidup sebuah negeri yang mencoba bertahan di antara gelombang imperialis dan dominasi kekuasaan Jawa Tengah. Kesultanan Mataram, sejak pemerintahan Panembahan Senopati, memiliki ambisi besar untuk menyatukan tanah Jawa. Namun ambisi ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Agung, 1613-1645. Ia memandang Cirebon sebagai titik penting dalam strategi unifikasi, karena letaknya yang berada di perbatasan budaya dan perdagangan antara Jawa Tengah dan pantai utara yang kosmopolitan. Cirebon secara strategis adalah pelabuhan yang menghubungkan jalur laut dengan jalur darat menuju pedalaman. Selain itu, warisan Wali Songo dan keberadaan tiga keraton menjadikan Cirebon sebagai entitas yang tidak bisa diabaikan. Sultan Agung berambisi menjadikan Cirebon sebagai bawahan Mataram, sebagaimana ia berhasil menundukkan kerajaan kecil lain seperti Pajang dan Wirasaba. Namun, tidak seperti kerajaan-kerajaan kecil lain, Cirebon memiliki jaringan dagang kuat dan hubungan diplomatik dengan Banten dan bahkan dengan Belanda. Hal ini membuat strategi penaklukan Mataram tidak bisa dilakukan secara frontal. Maka, pendekatan awal Sultan Agung adalah melalui diplomasi dan tekanan politik, dengan dalih mengamankan ajaran Islam dan menyatukan kekuatan melawan kafir Eropa. Tahun-tahun setelah 1620 menjadi masa ketegangan antara Cirebon dan Mataram. Cirebon, yang dipimpin oleh keturunan Syekh Syarif Hidayatullah, mulai merasakan tekanan dalam bentuk kewajiban mengirim upeti, penempatan pengawas dari Mataram di keraton, dan tuntutan untuk mengirimkan pasukan dalam ekspedisi militer Sultan Agung ke Batavia, 1628-1629. Sultan Agung menganggap Cirebon sebagai sekutu wajib dalam jihad melawan VOC. Namun para bangsawan Cirebon, termasuk Pangeran Girilaya, menyadari bahwa ambisi Mataram hanyalah kedok untuk menguasai Cirebon sepenuhnya. Mereka juga melihat kegagalan ekspedisi militer Mataram ke Batavia sebagai tanda bahwa kekuasaan Mataram tak sekuat yang digembar-gemborkan. Dalam suasana itu, Pangeran Girilaya mencoba menjaga keseimbangan hubungan. Ia tidak terang-terangan menolak Mataram, namun juga tidak sepenuhnya mematuhi. Politik dua muka ini berlangsung selama 1 dekade, hingga pecahnya ketegangan internal Mataram setelah wafatnya Sultan Agung dan naiknya Amangkurat I. Tahun 1650-an menjadi titik balik. Mataram yang dipimpin oleh Amangkurat I mulai menunjukkan wajah keras terhadap wilayah yang dianggap membangkang. Cirebon, yang terus menjaga hubungan dagang dengan Banten dan diam-diam dengan VOC, dianggap sebagai duri dalam daging. Maka, Amangkurat I memanggil Pangeran Girilaya ke Keraton Mataram, konon dengan dalih mempererat hubungan kekeluargaan. Namun undangan itu adalah jebakan. Sesampainya di Mataram, Pangeran Girilaya tidak diperbolehkan pulang. Ia dijadikan tawanan istana dan ditahan dalam waktu lama. Di saat bersamaan, dua putranya yang masih kecil, yakni Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya, dikirim kembali ke Cirebon, namun berada di bawah pengawasan ketat dari utusan Mataram. Penahanan ini menimbulkan krisis internal di Keraton Cirebon. Bangsawan lokal merasa dilecehkan. Rakyat gelisah. Dan hubungan dengan Mataram pun memburuk drastis. Dalam situasi genting tersebut, beberapa bangsawan Cirebon melakukan diplomasi diam-diam dengan dua kekuatan, Kesultanan Banten dan VOC. Banten, sebagai rival utama Mataram di Barat Jawa, menyambut permintaan itu. Banten melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya dan melemahkan Mataram. VOC, yang masih trauma dengan serangan Sultan Agung ke Batavia, juga menyambut permintaan Cirebon dengan penuh perhitungan. Bantuan VOC bukanlah murni pertolongan, melainkan bagian dari strategi membangun aliansi dagang dan politik melawan dominasi kerajaan-kerajaan lokal. Dengan dukungan Banten dan restu diplomatik dari VOC, Cirebon mulai mempersenjatai pasukan, membentuk pertahanan kota, dan mengatur strategi pembebasan Pangeran Girilaya. Konflik bersenjata antara Cirebon dan pasukan Pro Mataram pecah secara terbuka tahun 1657.
Pasukan Mataram yang ditempatkan di sekitar perbatasan timur Cirebon mulai melakukan intimidasi. Sementara itu, di wilayah pesisir, kekuatan pro Cirebon yang mendapat suplai senjata dari Banten dan Belanda melakukan serangan balik. Titik panas perang terjadi di wilayah Gunung Sembung, Kali Tegal, dan Lemah Wungkuk. Pasukan Cirebon, meski kecil, menerapkan strategi gerilya dan memanfaatkan medan yang mereka kuasai. Di sisi lain, pasukan Mataram, yang dipimpin oleh Panglima dari Surakarta, membawa kekuatan besar namun kesulitan menghadapi perlawanan rakyat lokal yang terlatih dan militan. Pertempuran berlangsung selama 5 tahun. Beberapa kali pasukan Mataram berhasil mendekati pusat kota Cirebon, namun tak pernah mampu menaklukkan keraton sepenuhnya. Sementara itu, dukungan Banten dan logistik VOC membuat Cirebon tetap bertahan. Dalam kondisi frustrasi, Amangkurat I memutuskan langkah drastis, mengeksekusi Pangeran Girilaya di Mataram tahun 1662. Eksekusi itu merupakan pesan politik, siapapun yang menentang Mataram akan dihancurkan. Namun keputusan itu justru membakar semangat rakyat Cirebon. Eksekusi ini menjadi momen penting dalam sejarah Cirebon. Dua putra Girilaya, yang masih muda, dilindungi oleh bangsawan senior dan kemudian diangkat sebagai pemimpin bersama. Mereka dikenal sebagai Sultan Sepuh I dan Sultan Anom I, awal dari sistem dua keraton di Cirebon. Dengan terbentuknya dua kekuatan internal, Cirebon memperkuat pertahanannya dan memperluas aliansi. Di saat yang sama, konflik internal di Mataram mulai muncul. Para bangsawan merasa muak dengan tirani Amangkurat I. Setelah 5 tahun perang dan manuver diplomasi, Mataram mulai melemah dari dalam. Amangkurat I menghadapi pemberontakan dari dalam tubuh Mataram sendiri. Kepercayaan rakyat merosot. Sementara itu, Cirebon terus memperkuat hubungannya dengan Banten dan menjalin kesepakatan dagang baru dengan VOC. Akhirnya, pada 1670, Mataram secara tidak resmi menarik pengaruhnya dari Cirebon. Cirebon dibiarkan berdiri sendiri, dengan catatan tidak memusuhi Mataram secara terbuka. Ini adalah kemenangan bagi Cirebon, bukan dalam bentuk ekspansi wilayah, tapi dalam bentuk pengakuan de facto atas kedaulatan mereka. Kemenangan ini bukan tanpa dampak. Dengan dua sultan memimpin bersama, Sultan Sepuh dan Sultan Anom, Cirebon memulai tradisi kekuasaan ganda. Untuk sementara, ini menjaga stabilitas. Namun benih konflik internal pun tumbuh dari sistem ini. Meskipun berhasil lepas dari cengkeraman Mataram, Cirebon kini harus menjaga keseimbangan antara dua keraton yang memiliki ambisi dan strategi berbeda. Di masa mendatang, konflik internal ini akan membuka jalan bagi campur tangan Belanda secara lebih dalam. Perang Cirebon melawan Mataram dan Belanda adalah bab penting dalam sejarah lokal Jawa yang sering terlupakan. Ini bukan sekadar konflik militer, tapi perjuangan mempertahankan identitas, kehormatan, dan warisan spiritual. Cirebon tidak pernah menjadi imperium besar, namun ia menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi dan pemaksaan kedaulatan dari luar. Di tengah tekanan dari dua arah, Mataram yang ingin menyatukan Jawa dan VOC yang ingin menguasai perdagangan, Cirebon memilih jalannya sendiri, jalan diplomasi, adaptasi, dan perlawanan kultural. Dan dalam pilihan itu, ia tidak hanya bertahan, tapi membentuk jati diri yang tetap hidup hingga hari ini.